masih berikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Allah masih panjangkan umur kita dan masih bisa kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baik Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita lanjutkan ulang kaji kita surah Al-A'raf ayat nan ka sabaleh lena. Sabaleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sadaqallahul azim. Jadi surah Al-A'raf di awal-awalnya itu bercerita tentang Nabi Adam. Di ayat sabaleh Allah Ta'ala berfirman walaqad khalaqnakum, dan demi sungguh kami telah menjadikan kamu. Allah lah menjadikan kamu. Kamu itu kan kita kan. Di dalam tafsir itu kita itu disebut adalah abakum, bapakmu. Siapa bapak kamu itu? Nabi Adam. Karena Nabi Adam adalah manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami membentukmu. Sawwarku atau surah itu artinya memberikan rupa, membentuk, merancang, mendesain, membentukmu. Sehingga dibentuklah takahku awak ini kok. Kapalo di atas, kaki di bawah, talingo di suwok jo kita di samping. Kok nyampang di latang lah telingo di atas takak corocok banget ya. Maksudnya takak hujan tadi itulah mencoroknya dari atas ke bawah. Jadi tsumma sawwarnakum, Allah yang membentukmu. Kalau di dalam surah apa surah itu? Laqad khalaqnakum fi ahsanit taqwim. Kami telah menciptakan kamu sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Akulah ahsanat taqwim, fi ahsanit taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Kalau dibandingkan daripada hewan yang melata, itu adonan merangkak, adonan melata, adonan bakaki ampe, berbeda. Dan kita kok dibentuk dalam rupa yang terbaik. Ukuran terbaiknya itu dicari dari organ-organ tubuh awak, dari segi fungsinya luar biasa, lah cukup sempurna. Nah, dimulai dari awal tadi beliau. Laqad khalaqnakum wa laqad khalaqnakum, demi sungguh kami telah menciptakan kamu. Artinya menciptakan bapakmu Nabi Adam. Jadi manusia yang pertama yang diciptakan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu dilihat dari unsur penciptaannya itu adalah dari tanah. Diambilkan dari semua unsur tanah. Dari segi warna, dari segi bentuk, dan dari segi asal. Itu mengkue adonan membuat guyonan manusiaku bantu beragam karena asal mula dari penciptaan Nabi Adam dari tanah itu diambilkan dari keberagaman bentuk warna asal tanah tersebut. Nah, kalau di Tanah Abang, emangnya Tanah Abang itu berbentuk tanah boleh. Sehingga lah menjadi Tanah Abang. Tanah Abang kok tampe orang mengalih.
Urang balanjo masianan ada unsurnya dari Tanah Abang tuh mungkin buat di Jakarta sederhana di Indonesia macam unsurnya. Mengalihnya ke Raja Piti juga ya. Kalau Jokowi dulu mengumpul tanah 38 provinsi ya ketika dia di mana itu di IKN dikumpulnya kasado berbagai macam unsur. Kalau awak belajar kepada asal mula penciptaan Nabi Adam, berarti memang Nabi Adam diciptakan dari tanah, lalu kemudian Nabi Adam itu pertama barado di surga, lalu kemudian turun ke dunia aku ke bumi kau, kemudian bersentuhan atau bertemu dengan tanah, berasal dari tanah, kemudian Bakarajung mengelola tanah, lalu kemudian akan kembali kepada tanah. Pokoknya kok kulit jo daging awak kok itu adalah simbol dari asal penciptaan awak. Apa maknanya? Tidak ada istilahnya awak merasa sedih, merasa tidak suka dengan warna kulit awak. Jadi kok ada yang gelap-gelap badan awak, jangit awak itu berarti dan dapat dari warna gelap warna hitam masih mending. Ayo dibanding lo orang lain apa itu lebih pakai lo lagi. Kalau awak kau lain nak pakai benar. Hanya nampaknya kalau di Makkah tu kasado jenisnya nampak apa macam-macam warna. Adonan coklat, adonan kuning, adonan putih, adonan hitam warna beragam bentuk. Adonan keritiang, adonan ikal, adonan luruh berbagai macam bentuknya mencerminkan keberagaman. Maka nak boleh satu dengan yang lain merendahkan. Alona kau rendahkan awakku dari tanah juga. Ayo, cuma memang corak dan warna yang berbeda. Lalu kemudian ada orang marketing, orang pemasaran, orang bisnis memasarkan suatu produknya itu membuat definisi cantik, dan cantik itu adalah kulitnya putih. Itu pakar kecantikan orang Indonesia namanya kita itu. Jadi berlomba-lomba lah orang najangnya agak gelap-gelap supaya putih. Dibuat galehe dan kabisa kecil membuat agak tarang bungkui. Dibuatlah kosmetik. Kemudian badak-badak ditumbuh aja badak barat tabah badak itu balampi-lampi. Ya bisa dibadak lah menjadi oleh apa namanya itu. Nah, itu adalah bagi mereka ndak dulu ukuran kecantikan putih-putih itu rawa dan dia lah itu loh cantik sih. Di negeri lain ada pernah membaca ternyata berbagai macam negara orang yang cantik itu adalah gemuk, ada orang yang cantik itu adalah ramping, ada orang yang cantik itu putih, ada orang sipit. Jadi beragam salero. Jadi itu namanya salero. Salero itu kan diciptakan. Itu namanya persepsi. Dibuat persepsi, dibuatlah iklan, dibuatlah promosi, dan ditampilkan dan ditayangkan orang nancak tuh begini, orang nanu tuh begitu. Awak ku ancak ku mangkue syukuri je nanti awak kok. Awak naik sampai awak salah tampil mungkin awak terlahir di siko diubahlah definisi yang jatuh menurut awak lain. Dan kadang-kadang ada orang mengalih itu nyobek sebuah definisi dan ramping itu karena mancuang kemudian pipi tirus ya rambut begini begitu mangku kajang lah orang nentakah tu dia kasadoi. Aduh berubah ke mungkue dan sedot lemak lah namanya operasi plastik lah namanya orang mengalih orang mengalih dibuatnya belajar lo ilmu tentang
supaya orang takatu. Nya mangaleh lah na boy senggo nya buat nam takatu supaya galeh nang kalaku. Wa balik ke hakikat penciptaan wa balik dan sabanaya wa berasal dari tanah itu tadi. Awak kabalik lo kata na alo nak kali pangga lo nak kadiunge dewa. Berarti nak dulu perlu banggaro okok uli awak kok yo akan mengalami proses mulai dari lahir kemudian masa perkembangan dan masa pertumbuhan sampai kepada titik puncak. Kan usia awak paling ya titik puncak itu umur 40 lah. Dia 40 alai. Lah menurut saya lah kurunyui lah namoy, lah keripui lah namoy, lah karui lah namoy, lah kandu lah namoy. Dicari ungko dulu pandai panuh kasadoi kini lah mulai batali-tali, lah banda-banda, lah bakari-kari, lah basandiang-sandiang. Itulah proses kehidupan. Jadi ada siklus yang tak kata. Ada masuk sadang tagak tali bana na yang kate. Sadang di puncak bana. Tiba di puncak tu alai jatuh alai turun, mulai bansansu. Dari awak ketek dulu awak dibimbing. Di balik mandaki awak sudah tu ada penurunan, masa turun le awak lo nak dibimbing le. Pada saat awak membimbing, ada saat awak dibimbing, dah tu awak lo bimbing tu dah tu di puncak. Turun lo balik awak dibimbing lo balik lo seperti anak kenek balik. Makan disuruh lo, mandi di mandian lo, alai berjalan dibimbing lo karena memang lah lamah lo kasadun. Itu yang disyaratkan di dalam Al-Quran. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Jangan dipanjangan mulai bantuan suah berkurang. Nunakkisu fil khalqi itu kami kurangi dari bentuk penciptaannya itu tadi. Ya bantuan tu, itulah dibaca ada orang ketua awak. Mato elah kabu, jangan elah kandu, uban di kapalola subuh, alai inyolah kuhu, duduk muncul aja. Lah banyak lalu di kasur, kadang-kadang berjalan awak tak subuh, makanlah banyak bubur, lalu letak di dapur. Sebenarnya lah dakik semua nak kajambannya lah mencuru-curu. Pakulah paku buhu saja Nah sebenarnya lah dakik pintu buhu itu sebenarnya nak kadingian dia. Jadi penciptaan diciptakan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam nanawa istilahnya tentulah berasal dari air. Karena belajar sebelum air mani itu tadi dari air baru kemudian diciptakan manusia. Adalah dari itu unsur lain. Nah, jadi dikatakan bahwa kami yang menciptakan kamu artinya menciptakan bapakmu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kau bertanya anak cucu awak kau dari mana? Assalamualaikum dari ayat dua awak dari mana? Sampailah kepada Nabi Adam. Nabi Adam Allah yang menciptakannya. Menciptakannya di kumpulan dari tanah itu tadi dibentuk summa sawarnakum dibentuk jo takah wa main tanah-tanah lah gua. Karena do takah tanah liye mah dibuat takah-takah makhluk tu takah orang. Lalu kemudian ditiupkan roh kepada yang dibentuk tu tadi. Itu roh itu diciupkan. Maka di dalam surah An-Nisa kan juga dikatakan bahwa manusia itu diciptakan min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Kalau secara kaji syariatnya bahwa manusia itu diciptakan dari diri yang satu. Dari pertamanya itu adalah Nabi Adam. Dari Nabi Adam itulah diciptakan yang namanya Siti Hawa. Diciptakan Siti Hawa. Dan Siti Hawa adalah sebagai pelengkap dari Nabi Adam. Belahan jiwa Nabi Adam diambilkan dari tulang rusuknya sebelah kiri. Maka di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama itu, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi
khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Jadi dalam tafsirnya, secara tafsir itu adalah Nabi Adam. Tetapi ketika Nabi Adam itu dibentuk, ditiupkan roh kepada Nabi Adam tersebut. Nah, dan bapak dari semua roh itu adalah Muhammad. Makanya orang hakikat mengkaji tentang min nafsi wahidah, diri yang satu itulah namanya Nur Muhammad. Kalau mengaji secara syariah, min nafsi wahidah itulah Nabi Adam. Jadi dari Nabi Adam ikolah wa khalaqa minha zaujaha. Allah ciptakan dari diri yang satu itu tadi, dari Nabi Adam itu, yaitunya zaujaha, pasangannya. Jadi Siti Hawa perempuan itu diciptakan asal mulanya adalah dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Ketika beliau lagi sedang tidur, beliau bermimpi ada pasangan. Jadi naluri manusia itu adalah membutuhkan pasangan. Kenapa perlu diciptakan pasangan? Kenapa nak tunggal Nabi Adamnya? Karena di situ disebutkan wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, dari mereka berdua, dari Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian terciptalah anak-anak berikutnya, rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki yang banyak dan perempuan-perempuan yang banyak. Ada kerjasama. Jadi maknanya ada butuh kerjasama, membutuhkan orang lain. Tidak bisa awak diri awak seorang ada. Nah, penciptaan Siti Hawa itu diciptakan dari dirinya yang satu itu tadi, dari Nabi Adam alaihissalam secara syariat. Nah, apa artinya? Jago Nabi Adam dari mimpinya itu tadi tersadarlah, nampaklah Siti Hawa itu tadi. Jadi pikir lo baala iya Siti Hawa ko pokok dari bayi lo lah iya jalan itu dipikiran. Ketika Nabi Adam kolah tersentaklah, terbangun dari mimpi, dari tidurnya itu tadi, lah nampak aja manusia. Ada naluri diciptakan bahwa memang laki-laki itu menyukai perempuan, itu fitrah. Nah, ada kini laki-laki dan ketujuhnya laki-laki lo, itu namanya perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang itu memang banyak disebabkan ada berbagai macam faktor. Ada faktor trauma, ada faktor-faktor lingkungan, ada faktor genetik, ada faktor sosial lainnya. Karena pola asuh dan pola didikan yang membuat perilakunya menjadi agak anomali, aneh. Nah, kalau dicari dari sejarah, ternyata Nabi Adam alaihissalam merasakan bergetarlah hati dari Nabi Adam ketika melihat Siti Hawa. Nah, bagian nama kan di dalam cerita orang tetua belum menyampaikan bahwa bagian nama dari Siti Hawa Nabi Adam diberilah namanya Hawa. Nabi dan Hawa kalau mana mulai dia namanya dengan sebutan Siti Hawa. Lalu kemudian alun boleh menyentuh lah di situ awal, walaupun berasal dari diri Nabi Adam, diciptakan dari unsur diri Nabi Adam sendiri dari tulang rusuk sebelah kiri, kan begitu riwayatnya. Nah, dicaliaklah makna ada yusdatu perpaktian dan sabatang itu dalam parundiangannya itu beliau mentalaah tentang makna dan filosofi kenapa perempuan itu Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Kenapa tidak diambilkan dari organ-organ tubuh yang lain? Diletakkan di samping, ternyata memang perempuan itu bagi orang puitis, orang nama puisi, sedang ala nama itu membuat kata-kata romantis, engkau adalah belahan jiwaku.
Jadi perempuan itu belah jiwa dari laki-laki. Kalau kece Ariel Peter Pan, Ariel Noah namanya kini artis, ikuti ibu tuh. Kece lagu adalah separuh napasku. Separuh napas itu adalah dari perempuan itu tadi. Begitu laki-laki itu membutuhkan perempuan, maka adalah namanya bahwa kesuksesan seorang laki-laki tak terlepas dari peran dari perempuan atau istrinya. Tapi adalah nama menafsirkan semakin banyak perempuannya itu semakin sukses aja. Iya juga tuh. Kau diambil kategori hampir lah minimal. Tapi itu dengan syarat adalah kalau bisa berlaku adil. Tapi nan soal adil kok itulah adil menurutnya, tapi bagi perempuannya kok tidak adil kan kata. Iya memang namanya ukuran standar dan menurut selera masing-masing itu susah. Tapi kok disepakati bisa disepakati. Adil dalam pembagian mungkin bisa, tapi adil dalam perasaan mungkin tidak. Sedangkan dia aja nggak bisa. Perasaan itu kan bisa lo dikompromi deh. Nah mana lika 7 di poligami, nah mana indah itu cuma lawannya ya. Indah aja lah, nggak dogen deal aja. Nyawa dulu orang sesuatu adanya mengalah dicariannya orang orang macam pulang rumah aja lain. Banggai, wah dia bintang pulau wakil aja. Kalau dulu berkurang kena aja. Kalau dulu memang kalau baso abu di kampung tarang air, awak biarlah kan jadi tampang dia di luarnya aja. Ya benih kan jadi tampangnya deh ya. Bisa saja untuk gagah. Tidak nak cocok nak pulang tidak nak. Najalai anak awak lihat do mana mulai lelaki li statusnya li punya suami je. Karena ada orang model statusnya nanya biar. Berbeda selero. Jadi cara pandang tu taruh mengalami perubahan. Tapi harus tetap merujuk kepada ketentuan agama. Nah, jadi Siti Hawa ternyata diciptakan dari tulang rusuk itu di sebelah kiri, di samping. Indah di atas, indah di bawah. Indah di muka, indah di belakang. Apa nak? Bahwa perempuan itu berada di sebelah kiri pasangannya. Jadi inyo mendampingi suaminya. Sebagai pendamping, inyo tagake adalah di sebelah kiri. Jadi kau ada foto-foto pre-weddingnya nak awak, maka letak dalam kursi itu di sebelah kiri. Kalau orang tua awak dan ketak tu mana berang itu. Kalau foto tu, wah kau awak kursi ku di sebelah kiri letak, dah boleh sebelah semua orang. Takah tu mana ketak deh karena mencerminkan hakikat. Indah lo tagak di muka kalau kini foto-foto pre-wedding tu menggaya-gaya macam-macam loh. Polisi di muka, laki-laki dan di belakang, atau laki-laki dan di muka, polisi dan di belakang. Polisi dan di muka, laki-laki dan di belakang. Kalau nan ketat mana itu nak bisa main-mainan dok. Kalau itu bukan sekedar untuk menggaya-gayaan, tapi dia fotografer kan itu lo gaya deh. Itu dia atur dia fotografer. Ada buku nikah tak tu lo. Laki-laki sebelah suhu, polisi di sebelah kiri. Jadi nanti karajon orang tua waktu bukan tanpa alasan, ada dasar kesadoi. Dengan dasar itulah supaya saling mengerti dengan perannya. Dengan dima tampe taga, dima posisinya di situ tanggung jawab dan perannya. Jadi kalau laki-laki di muka, polisi di belakang, berarti bertingganya bini nama itu. Nah, boleh di belakang bini, kena boleh ditinggalnya di samping awak. Tu bonceng dah, baru tengku tu di belakang dah iyo. Kalau bonceng tentu iyo, tapi kalau boto boto di samping kiri orang rumah. Maka tidak usah bondal langsung boto je beli sini.
Ayo kalau jonda tu di belakang rumah deh. Tu kecian bisu alasannya. Kecian kasih dia atau sidi. Nak muah jonda lah ke donda tu di belakang letak nyo rumahku di samping kiri awak Oh, baik dulu itu. Ndak tinggi selero ke rumah. Iko ko makna na sabanai ko. Namanya tak kata nak becak kan lah, becak kan lah. Becak duduk di samping kan. Jadi intinya, itu kan bukan soal untuk mengomentari itu, tetapi ada hakikatnya, ada makna di balik semua tindakan tersebut. Kenapa harus begitu? Supaya nalai menunjukkan kanan batin, diperankan perannya, posisinya seperti itu. Jadi mengkoe di duduan sekali kalau yo kah menikah jo anak ambo yo deh pakai untung deh. Bapak kau pakai untung? Jo. Di Indonesia lo yang awak untung. Ayo tuh di barat tuh beda loh. Ayolah cocok pokok orang Indonesia dan cocok. Nah orang Indonesia dan cocok dia menghargai perempuan. Rumahnya terletak di sebelah kidal. Maka joto di sebelah kidal diletaknya. Tuh lah. Jadi sambil bagarah kan apa alat tu dok supaya semangat CD waktu bakal jauh. Kalau lah motor je kasar tempat parkir lu nak payah lah je. Itu lah masalah lah. Sabuk di kampus-kampus je lah payah di tempat parkir je. Dia lebih motor je seorang. Nah, jadi intinya adalah memang semua yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu ada hikmahnya. Kenapa diciptakan pasangan bagi Nabi Adam? Karena memang manusia itu perlu kerjasama. Manusia itu perlu berkomunikasi. Bayiyu bukan-bukan. Nah, sampai awak kau bayiyu bukan-bukan kau jo pasangan awaknya. Anak awak tujuh balik anak awak. Disangko kalau kasamu jual anak awak. Ketika awak jual lah gandang waktu ketik lah awak bisa menggenggam membiang tangannya. Tapi ketika jual gandang lah jual menggenggam dunia surat-surat. Dan awak kembali tetap jo pasangan awak. Jo pasangan awak. Jadi bayi yo lah bukan itu untuk bercerita. Karena memang dengan bercerita, berbagi rasa itu membuat ketentraman jiwa dan hati. Jadi jalan di dalam Al-Quran itu dalam surah Nisa. Jadi Allah Ta'ala menciptakan bapakmu kemudian merupakan kamu. Jadi dalam bentuk rupa. Dalam tafsir dikatakan wa antum fi zuhri, sementara kamu masih berada di surbinya Nabi Adam. Jadi nanawako masih di surbi letak baru. Dan Nabi Adam diciptakan awal mulanya, kemudian dibentuk dan diberikan rupa domba hidung, domba mata. Jadi semua organ-organ tubuh awakko semuanya berfungsi. Ada perannya masing-masing. Ada rambut awak. Rambut ada fungsi bisa lo melindungi kepala awak dari langsung angin. Kalau ketika Nabi Adam turun ke bumi itu, pertama tu benar, itu kanlah boleh terasup panik. Patangkan kalau membahas ketika awal mula memang manusia membutuhkan pakaian dulu. Adalah pakai topi tapi berlindung lo, tapi nyo bisa lo melindungi kepala. Maka bagi umat Islam tutup kepala bagi laki-laki itu adalah sunnah. Maka laki-laki disunahkan menutup kepala. Biasanya kalau nak muda-muda tu bergaya-gaya jauh ye. Nanti kalau tutup lawan sensuh pakai topi. Alai ubal lah tu buah. Lah banyak apa topi kalau lah tutup. Ketika muda rambut itu bahagian dari mahkota, bahagian dari seni, bagian dari tampilan. Apa balilah minyak kalau dulu ada badan terkenal kau minyak tanco. Minyak tanco sama selesai isu itu ada kini mah tahu minyak tanco le kau. Do minyak tanco, do minyak buat kakak model iklan itu bosuhan kambu itu.
dikenalilah ado sisir, ado sike untuk meluruhan rambut membentuk macam-macam gaya, bombah gaya, ado sike kasampiang kakak Presiden SBY, ado sike balah tanglah, ado lam nomor balah tanglah takkan anak muduan we, ado lo sike ambu kamungko dia we, macam-macam gaya. Dia lihat dia sampai tukang pangkih tu, oh banyak gambarnya. Macam-macam gambar. Dan samana itu adalah selera masing-masing, passionnya. Tetapi memang itu adalah ado juga yang memberikan makna bahwa model siki ambuye adolo cerminan karakternya. Kalau kakakku gaya siki ambuye berarti orangnya adalah penyayang, orangnya rapi dan lain sebagainya. Itu kan penafsirannya. Tapi apapun itu semuanya berfungsi. Ada rambut. Kalau ada botaknya, Pak, ya dulu orang tidak tumbuh. Berarti ada namanya kelebihan dan kekurangan. Ada kelebihan di lain, kurang di lain. Ada nama rambut, ada nama rambut. Ada nama rontok jauh ya. Ada lo di kepala itu banyak kutu ya. Berarti itu kan cerminan bahwa memang ada yang diurusnya, ada lo tidak diurusnya. Ada yang bersih, ada yang tidak bersih. Kini masih ada kutu-kutu lah. Nah, dulu atau kene-kene, amak kau kalau ada kene-kene itu dipanggil duduk ditakan-takannya kalau tik gimana tidak dia. Nah, do gini lah. Anak mana masih ada? Ada juga cici. Ada je. Lihat doja mana kan kepala tu legalah. Iya. Awak ada awak nak dalam mencipu celak nak awak tak kata. Dulu waktu tu kene-kene sikit abu rapi tu apa itu? Sikit rapi. Masih ada? Ada. Masih ya. Ada yang dari Pasi ya. Oh masih ada ya. Oh dulu tak kena kene-kene tu baru nak buku tu putih nampak sampai batang-batang tu. Dia ke kartu putih ada mereka pakai biar manis juga. Masih ada kini nak pakai biar manis tu dah. Biar manis dulu pada rambut. Nak buat biar manis dah. Nah, jadi beragam bentuk, beragam apalah namanya tu bentuknya tu tadi mencerminkan satu dengan lain ada kelebihan dan ada kekurangan. Lalu kemudian hidung ada orang mancung, ada orang pesek, pipi ada katulo, talingo ada orang gadang, ada orang kene. Kayak dekat tu nak. Jadi ada lebih, ada nama kurang. Ada tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali itu bisa saja ada bibir dan ada masalah kan ada yang penyakit bibir sumbing. Kemudian ada hidungnya kono potong bala namanya. Tapi apapun itu semua yang terjadi itu adalah ciptaan dari Allah. Allah yang merupakan. Allah merupakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang terbaik, dan satu dengan yang lain berfungsi, ada fungsinya. Nah, lalu kemudian summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Oh dalam surah Al-A'raf sambolo ada di dalam surah Al-Baqarah. Jadi kami berkata bagi semua malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu bagi Adam. Berarti manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah hanya dari tanah, sementara malaikat adalah dari cahaya. Dari cahaya. Nah, disuruh malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Semuanya fasajadu. Mereka semuanya sujud kepada Nabi Adam. Sujud itu bukan sujud menyembah. Sujud itu adalah sujud penghormatan. Hormat mereka kepada Nabi Adam. Apa yang membuat mereka itu hormat kepada Nabi Adam? Ternyata awak baca dulu dalam surah Al-Baqarah, karena dari awal wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah wa qala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi
Nabi Adam yang pertama dibekali ilmu pengetahuan. Kalau nyolah dibekali ilmu pengetahuan, dapat dia ilmu bakaji. Lalu kemudian apa yang diajarkan kepada Nabi Adam tidak diajarkan kepada malaikat. Lalu ditanya dan tidak diajarkan malaikat itu kepada malaikat. Tolong cari Tuhan. Oh tentu akan cari malaikat yang qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ada sebuah pengakuan yang jujur dari malaikat. Maha suci engkau ya Allah. Kalau kau ikut minta engkau ya Allah untuk menyebutkan nama-nama kau, la ilma lana, tidak ada jenis ilmu bagi kami kecuali ma'alam tanah, apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ada dode kami ku apa yang engkau berikan ya Allah. Ada ilmu de kami kalau engkau ajarkan kepada kami. Kalau tidak engkau ajarkan kepada kami, tidak ada ilmu kami tentang itu. Kalau engkau yang maha mengetahui. Lalu kemudian kan dari awal kan ada komentar dari malaikat ketika Nabi Adam dinobatkan sebagai khalifah. Ketika akan menciptakan itu, mengumumkan itu, malaikat kau berkomentar bukan membantah, bukan membangkang, bukan menolak, tapi memberikan perbandingan. Kami tahu berzikir, bertasbih, menyucikan engkau. Karena dulu kan jin-jin yang ada di dunia kau sebelum manusia, karena juga baswa ini kau membuat kerusakan. Mencelek contoh kalau sudah mencelek buahkan barang kata-kata. Jadi bukan berarti malaikat itu adalah yang menolak, tidak, cuma mengomentari. Lah, ternyata kemudian diuji dari segi ilmu pengetahuan, tidak dapat dia malaikat. Baru diakui kalau orang yang berilmu, Bapak Ibu, apa poinnya? Ternyata malaikat hormat kepada Nabi Adam karena Nabi Adam berilmu. Jadi orang itu mulia bukan didasarkan kepada asal penciptaan. Oh, kamu dari cahaya, engkau dari tanah. Tidak. Kemuliaan itu adalah ilmu. Jadi anak awak, cucu awak, kebanyakan awak, you disuruhnya beraja, disuruhnya berilmu. Sehingga tidak perlu dipanggil aku ayahmu, aku abahmu, aku abahmu, aku kampuamu. Tidak perlu itu. Karena kata Ali bin Abi Thalib, pemuda yang baik adalah pemuda yang bukan berkata ini bapak saya. Laisal fata mayaqulu hadza abi. Tetapi yang fata itu, yang pemuda itu adalah dia berkata inilah saya. Kau buat dengan ilmu, bukan berbangga-bangga, tetapi pandanglah, belajarlah. Kemudian dengan belajar dia akan bisa dihormati. Nah ini tidak suci itu illa iblis. Ini tidak suci itu adalah iblis. Iblis kok di dalam tafsir katakan bapak jin. Jadi kan ada tiga tuh, ada iblis, ada setan, ada jin. Harus pahami. Kalau yang iblis kok adalah dia adalah dari jin. Bapak juga dari jin kan. Lah sesepuh itu dari jin. Tetapi dan iblis kok adalah yang membangkang. Jin yang sebagai pelopor, sebagai penggerak, yang pembangkang, yang kerengkang, itu namanya iblis. Kalau yang jin kok ada dan kerengkang itu namanya iblis. Nah, itu dan kapi ya. Kemudian ada lo jin dan muslim. Atau dan jin. Jadi jin kok diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadat. Ada lo jin yang membangkang. Komandan dari jin yang membangkang kau tadi namanya iblis. Ayo, kalau dan setan itu adalah sikap dan sifat itu. Sifatnya nama menggoda, nama rusak, nama menggangguan. Itu adalah tuh adonan dari jin dan ado dari manusia. Jadi adonan dan setan kau manusia, setan kau seperti manusia. Dan jin itu adalah komandannya kepala bapak ini moyang lo dari jin dan membangkang. Bahwa dan setan, bahwa dan iblis, dan iblis itu adalah dari jin.
Tapi tidak semua jin iblis. Karena jin adalah non muslim. Lalu kemudian dan setan ada dan dari jin, ada dari manusia, ada manusia yang berkarakter seperti setan. Jadi nah, jadi yang tidak sujud itu adalah iblis. Walam yakum minas sajidin, dan iblis ko adalah dan tidak namuh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Berdoa kepada Allah Ta'ala berlindung awak dari segala godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari segala godaan-godaan syaitan. Jadi yang menggoda-goda itu namanya syaitan. Setan mempengaruhi awak. Berlindung awak kepada Allah Ta'ala. Karena yang akan bisa memberikan perlindungan awak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.